Shalom, perkenalkan nama saya Liza Novita Teresia Raja Guguk. Saya dari program studi Informatika angkatan 2024 dengan NIM 11S24049. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dari mata kuliah pemrograman prosedural, yang dimana kita diberikan pada praktikum ini kita menggunakan program dalam bahasa C, menggunakan perulangan, while, do while, dengan percabangan if. Pada studi kasus yang pertama, kita disuruh membuat sebuah program yang akan menerima n+1 baris masukan. Berikut adalah spesifikasi dari setiap masukan. Baris pertama adalah bilangan bulat positif yang mempresentasikan jumlah baris masukan berikutnya atau n. N baris masukan berikut berupa bilangan bulat antara -100 sampai 100. Selanjutnya, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi. Baris pertama itu nilai terkecil dari n, baris kedua itu adalah nilai terbesar dari n. Jika kita membuat studi kasus dalam sebuah kode program studi dalam bahasa C, kita membuat include studio.h, yang dimana adalah kode pustakanya. Integer main ini adalah tipe data fungsi utama, yang dimana integer n ini kita gunakan untuk integer n. N ini adalah sebuah bilangan angka yang menyimpan jumlah angka yang akan kita proses. Mengapa kita memilih integer dalam n number minimal maksimal? Karena angka yang kita akan proses adalah angka kecil, yang dimana tadi spesifikasinya itu dari mulai -100 sampai 100. Untuk yang selanjutnya itu kita mempunyai if scanf %d return 1, yang dimana ini adalah sebuah kode yang dimana kita membaca jumlah angka yang akan dimasukkan oleh pengguna. Jika input gagal dibaca, misalnya pengguna memasukkan huruf, maka program langsung berhenti di return 1. Untuk yang selanjutnya itu juga if scanf number return 1 minimal maksimal number, yang dimana ini merupakan membaca angka yang akan dimasukkan oleh pengguna. Misalnya jika gagal membaca angka, program akan berhenti di return 1. Setelah itu angka pertama ini langsung dianggap sebagai minimal dan maksimal sementara. Untuk integer i sama dengan 1, ini merupakan fungsi yang digunakan untuk membaca sisa angka, karena angka pertama sudah dibaca sebelumnya. Untuk i sama dengan 1 ini dimulai dari 1 karena kita sudah membaca angka pertama di awal. Untuk if number lebih kecil minimal sama dengan number, ini merupakan fungsi jika angka yang dibaca lebih kecil dari minimal, maka minimal diperbaharui. Untuk sama halnya dengan maksimal, kita akan print f mencetak nilai minimal dan maksimal. Jika kita compile GCC misalnya T03T301.c, kita akan memasukkan berapa angka yang akan kita masukkan. Ini tadi yang ada di sini. Jika kita memasukkan sebuah huruf, dia akan langsung berhenti di return 1. Misalnya kita buat lagi, n itu adalah 6, jadi kita akan masukkan 6 angka dalam program ini. Misalnya itu adalah 4, 5, 6, 7, 6, 5,
34. Nah, setelah kita tadi n-nya kita masukkan 1. Jadi setelah kita memasukkan n sama dengan 1, n-nya itu sama dengan 6, kita akan menuliskan program, kita akan memasukkan sebuah angka dari 6 digit. Jadi dia akan memasukkan baris pertama itu adalah nilai minimal dari angka yang kita masukkan. 56 itu adalah angka maksimal dari 6 angka yang kita masukkan tadi. Untuk studi kasus yang kedua, kita akan dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas 1, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut 2 digit nilai presisi. Untuk studi kasus yang kedua ini, kita disuruh membuat menambahi satu, kan tadi di situ ada 2 baris keluaran. Jadi kita membuat satu menambahi jadi 3 baris keluaran yang akan kita tampilkan. Yang dimana baris ketiga ini menampilkan nilai rata-rata terendah dari 2 nilai yang dimasukkan. Misal dari dua nilai yang dimasukkan sebelumnya. Jadi kita akan membuat programnya, yang dimana saya membuat untuk yang T2 ini sama halnya seperti saya melanjutkan studi kasus yang pertama, yang dimana untuk yang kedua ini kita menggunakan fungsi integer main, yang dimana integer n number minimal maksimal itu kita menggunakan integer karena dia masih angka yang kecil. Untuk yang double, ini ada fungsi double di minimal rata-rata minimal. Menggunakan rata-rata minimal ini menyimpan nilai rata-rata pasangan yang terkecil. Menggunakan double agar bisa menyimpan nilai desimal, 2 angka desimal yang tadi dibuat di dalam soal. Untuk if scanf n lebih kecil dari 2 return 1. Jadi jika kita memasukkannya lebih kecil dari 2, maka dia akan berhenti. Untuk yang selanjutnya itu sama halnya seperti tadi, if scanf return 1. Jadi jika kita memasukkan sebuah angka, dia akan membuat nilai maksimal minimal atau angka sebelumnya itu jadi hasil sementara. Oke, yang selanjutnya itu ada kita akan memasukkan tadi nilai yang dimasukkan dalam studi kasus yang kedua itu. Jika ini di sini kita tambahi minimal average atau rata-rata minimal itu sama dengan nilai yang kita masukkan sebelum dan number yang udah kita masukkan itu bagi 2. Itu merupakan rata-rata dari minimal numbernya. Jadi nilai minimal rata-rata itu akan, jika kita compile, kita akan compile dari code ini. Programnya jalan, baru kita masukkan. Jadi kita akan memasukkan n-nya, yaitu misalnya kita akan masukkan 7 angka. Kita akan masukkan 7 angka yang akan kita buat. Misalnya itu ada 34, kita akan masukkan 34, angka yang kecil aja. 5, 3, 7, baru berapa lagi? 9, 8, 7. Baru 6. Jadi setelah kita masukkan 7 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari mulai sini dia akan menghasilkan nilai terkecil dari 7 angka yang kita masukkan itu adalah 3, nilai maksimalnya itu adalah 9, dan nilai minimal rata-rata. Nilai rata-rata ini didapatkan dari misalnya ini. Angka pertama itu adalah tadi 5. 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. 8 bagi 2 itu 4. 3 tambah 7 itu ada 10. 10 bagi 2 itu 5. 7 tambah 9 itu ada
16 bagi 2 itu 8, 9 tambah 8 itu 17, bagi 2 itu 8,5, 8 tambah 7 itu 15, bagi 2 7,5, 7 tambah 6 13, 13 bagi 2 itu 6,5. Jadi nilai rata-rata terkecil yang kita dapat itu adalah tadi di baris pertama ini. 5 tambah 3 itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka dia akan menghasilkan keluaran 4. Nilai rata-rata minimalnya. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita akan mengembangkan lagi, melanjutkan program dari tugas kedua itu menambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari dua minimal yang dimasukkan. Jadi yang untuk studi kasus yang kedua tadi kita disuruh menambahkan nilai rata-rata minimal. Jadi untuk studi kasus yang ketiga ini kita disuruh menambahkan nilai rata-rata maksimal dari n bilangan itu. Misalnya kita langsung ke sini, sama halnya seperti tadi, kita menggunakan pustaka include studi.h agar kita dapat memprint printf dan scanf. Untuk yang selanjutnya adalah integer fungsi utamanya. Kita menggunakan integer n, number, minimal, maksimal, sebelum def itu adalah before atau sebelum angka sebelumnya, i sama dengan 1. Sama seperti tadi, n itu adalah sebuah angka yang akan kita masukkan, jumlah angka yang kita masukkan. Number itu adalah sebuah angka yang akan kita masukkan dari n tadi. Minimal itu adalah nilai minimal dari angka yang kita masukkan. Menyimpan nilai minimal dari angka yang kita masukkan. Untuk maksimal itu adalah nilai angka yang kita simpan berupa angka terbesar. Baru before ini dalam angka sebelumnya yang dimulai dari angka 1. Double minimal average atau rata-rata terkecil dan rata-rata terbesar ini menggunakan double karena agar kita bisa menyimpan nilai desimal dari rata-rata tadi. Rata-rata minimal dan rata-rata maksimal ini merupakan fungsi yang menyimpan nilai rata-rata pasangan terkecil dan terbesar. Ini juga bertipe data integer, berfungsi untuk counter untuk loop, berhenti ketika inputnya gagal, dan bilangan alasan pemilihan integer itu karena bilangan bulat cukup karena hanya digunakan untuk iterasi. Untuk yang selanjutnya itu ada di sini sama seperti halnya seperti yang tadi, kita menggunakan n lebih kecil dari 2 akan berhenti atau loop. Baru kita pada tugas yang kedua tadi kita hanya memasukkan nilai minimal, tapi untuk tugas yang kedua ini kita juga memasukkan nilai maksimal, rata-rata maksimal. Jadi kita menambahkan if average lebih besar dari maksimal average, rata-rata lebih besar dari rata-rata maksimal dikalikan maksimal average. Oke, kita akan mengcompile. Jika kita mengcompile program berjalan, maka kita akan masukkan misalnya kita akan membuat angkanya itu 5. Kita akan masukkan 5 angka, misalnya 34, 2, 56, 5, 7, minus 7. Oke, kita enter. Setelah itu dari 5 angka yang kita masukkan 34, 2, 5, 6, 5 dan minus 7, dia baris pertama keluarannya itu akan menampilkan nilai minimum dari angka yang kita masukkan, yaitu min 7. 56 ini adalah nilai maksimal dari 5 angka yang kita masukkan tadi, dan min 1. Min 1 ini adalah nilai rata-rata minimum dari
eh, 5 angka yang kita masukkan. Jika kita telaah misalnya 34 tambah 2 itu adalah 36, dibagi 2 itu 18, 2 tambah 56 itu 58, jika dibagi 2 itu 27, 56 tambah 5 itu adalah 61, jika dibagi 2 menjadi 30,5, 5 ditambah minus 7 itu min 2, yang dimana jika dibagi 2 akan menjadi minus 1. Minus 1 adalah nilai rata-rata terkecil dari n bilangan tadi. Tadi kita sudah memasukkan itu ini. 56 tambah 5 itu adalah 61, jika dibagi 2 akan menghasilkan 30,5. Maka nilai rata-rata maksimum akan keluar jadi 30,5. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam praktikum saya ini. Jika ada salah tutur kata perkataan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.